Berdasarkan penyebabnya, ada dua jenis stroke, yaitu yang pertama stroke iskemik, yakni terjadi ketika pembuluh darah arteri yang membawa darah dan oksigen ke otak mengalami penyempitan, sehingga menyebabkan aliran darah ke otak sangat berkurang. Kondisi ini disebut juga dengan iskemia. Stroke iskemik dapat dibagi lagi ke dalam dua jenis, yaitu stroke trombotik dan stroke embolik. Selanjutnya, stroke hemoragik. Stroke hemoragik terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah dan menyebabkan perdarahan. Pendarahan di otak dapat dipicu oleh beberapa kondisi yang memengaruhi pembuluh darah. Kondisi tersebut meliputi hipertensi yang tidak terkendali, melimanya dinding pembuluh darah, dan pengobatan dengan pengencer darah. Stroke hemoragik terdiri dari dua jenis, yaitu perdarahan intraserebral dan subarachnoid. Selanjutnya, patofisiologi stroke. Yang pertama, stroke iskemik. Patofisiologi stroke iskemik dibagi menjadi dua bagian, vaskuler dan metabolisme. Iskemia terjadi disebabkan oleh oklusi vaskuler. Oklusi vaskuler yang menyebabkan iskemia ini dapat disebabkan oleh emboli, trombus, plak, dan penyebab lainnya. Iskemia menyebabkan hipoksia dan akhirnya kematian jaringan otak. Oklusi vaskuler yang terjadi menyebabkan terjadinya tanda dan gejala pada stroke iskemik yang muncul berdasarkan lokasi terjadinya iskemia. Sel-sel pada otak akan mati dalam hitungan menit dari awal terjadinya oklusi. Hal ini berujung pada onset stroke yang tiba-tiba. Gangguan metabolisme terjadi pada tingkat seluler, berupa kerusakan pompa natrium, kalium yang meningkatkan kadar natrium dalam sel. Hal ini menyebabkan air tertarik masuk ke dalam sel dan berujung pada kematian sel akibat adanya sitotoksis. Selain pompa natrium kalium, pertukaran natrium dan kalsium juga terganggu. Gangguan ini menyebabkan infus kalsium yang melepaskan berbagai neurotransmitter dan pelepasan glutamat yang memperparah iskemia serta mengaktifasi enzim degradatif. Kerusakan saluran darah otak juga terjadi, disebabkan oleh kerusakan pembuluh darah oleh proses di atas, yang menyebabkan masuknya air ke dalam rongga ekstraseluler yang berujung pada edema. Hal ini terus berlanjut hingga 3-5 hari dan sembuh beberapa minggu kemudian. Setelah beberapa jam, sitokin terbentuk dan terjadi inflamasi. Kemudian ada stroke hemoragik. Stroke hemoragik dibagi menjadi perdarahan intraserebral dan perdarahan subarachnoid. Pada perdarahan intraserebral, perdarahan masuk ke dalam parenkim otak akibat pecahnya arteri penetras yang merupakan cabang dari pembuluh darah superfisial dan berjalan tegak lurus menuju parenkim otak yang di bagian desainnya berupa anyaman kapiler. Hal ini dapat disebabkan oleh diatesis perdarahan dan penggunaan antikoagulan seperti heparin, hipertensi kronis, serta aneurisma. Masuknya darah ke dalam parenkim otak menyebabkan terjadinya penekanan pada berbagai bagian otak seperti cerebellum, batang otak, dan talamus. Darah mendorong struktur otak dan merembes ke sekitarnya, bahkan dapat masuk ke dalam ventrikel atau ke rongga subarachnoid yang akan bercampur dengan cairan cerebrospinal dan merangsang mendingan. Hal ini menyebabkan meningkatnya tekanan intracranial yang menimbulkan tanda dan gejala seperti nyeri kepala hebat,
papil, edema, dan muntah proyektil. Dan perdarahan subaknoid. Lokasi perdarahan umumnya terletak pada daerah ganglia basalis, pons cerebellum, dan talamus. Perdarahan pada ganglia basalis sering meluas hingga mengenai kapsula interna dan kadang-kadang struktur ke dalam ventrikel lateral lalu menyebar melalui sistem ventrikular ke dalam rongga subaknoid. Adanya perluasan intraventrikular sering berakibat fatal.